Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Anwar Aulia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dea Amelia dari tingkat 1A Prodi D3 Keperawatan akan membahas tentang konsep penerapan Pancasila dalam praktik analis kesehatan. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu penerapan Pancasila dalam praktik analis kesehatan pada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila pertama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya 5 kepercayaan atau agama, maka sudah tentu sebagai seorang perawat harus bisa menghargai dan menghormati pasien atau klien yang berbeda kepercayaan. Implementasi sila pertama, ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan, memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sholat dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Perawat membantu pasien yang ingin menghormati dan melaksanakan ibadahnya saat pasien dalam keadaan keterbatasan. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan perlu bersikap sadar, murah hati dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Penerapan dalam sila kedua, memiliki rasa cinta dalam artian sayang terhadap klien, serta tidak membeda-bedakan klien dalam melakukan perawatan. Dengan keanekaragaman budaya serta suku bangsa, seorang perawat dalam menjalankan tugasnya tentu akan menghadapi klien yang berbeda-beda. Sangat jelas bahwa seorang perawat harus adil dalam merawat pasiennya. Implementasi sila kedua. Yang pertama, memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Yang kedua, dalam merawat pasien, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Yang ketiga, membela pasien atau pasien advokat pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien, sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Yang keempat, meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Sila ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, budaya, dan lain-lain. Seorang perawat tidak boleh mementingkan diri pribadi, kelompok, ataupun ras. Seorang perawat yang baik harus mementingkan kesehatan klien, baik berbeda agama, ras, dan suku bangsa. Implementasi dari sila ketiga. Yang pertama, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, perawat harus menjalin hubungan baik terhadap sesama perawat lain, staf kesehatan lainnya, pasien, dan keluarga agar tidak terjadi konflik yang menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, mengembangkan kerjasama tim sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Sila keempat, seorang perawat harus bisa dipimpin dan bekerja secara tim. Selain itu, sebelum melaksanakan tindakan kepada klien, harus terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan keluarga klien serta tenaga medis lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta proses pelayanan kesehatan yang baik bagi klien. Implementasi dalam sila keempat. Yang pertama, sebelum melakukan tindakan keperawatan kepada pasien,
Perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Yang kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang ketiga, perawat hendaknya membiasakan diri menahan pembicaraan tentang hal-hal pasien dengan orang yang tak mempunyai hal dalam hal itu dan yang tidak mengerti soal perawatan pasien, meskipun orang tersebut keluarga pasien sendiri. Yang keempat, tidak boleh memaksakan kehendak kepada klien. Penerapan dalam sila kelima. Seorang perawat juga harus mampu mementingkan keselamatan klien dan juga keselamatan bagi dirinya sendiri. Seorang perawat harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban klien. Implementasi sila kelima. Yang pertama, mengembangkan sikap adil dan keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Yang kedua, perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Yang ketiga, antara hak dan kewajibannya perlu diseimbangkan, lebih mementingkan keselamatan pasien, tapi tidak mengabaikan keselamatan perawat itu sendiri. Yang keempat, perawat mampu mencurahkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten, serta tepat dalam bertindak. Dalam menjalankan profesi sebagai tenaga kesehatan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien merupakan sebuah kewajiban bagi seorang tenaga kesehatan, bukan semata-mata hanya karena uang. Ketulusan melayani tanpa membeda-bedakan satu sama lain merupakan salah satu implementasi dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.